Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV An-Nasiha dan pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kita bisa bertemu dan insya Allah kita akan mengkaji sebuah kitab dengan judul Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam, yang mana kitab ini membahas tentang beberapa perkara yang di dalamnya ada perkara akidah dan tauhid, demikian juga perkara ibadah seperti wudu, salat, zakat, puasa dan haji. Dan kitab ini Masya Allah adalah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman Al-Umar Hafizahullahu Ta'ala. Dan kalau kita lihat ya penyusunan kitab ini, yaitu metodologinya dengan menggunakan tanya jawab. Dan tentunya ini merupakan metode yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau bertanya secara umum kepada para sahabatnya. Demikian juga kadang beliau bertanya kepada salah satu dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya metode tanya jawab ini akan lebih melekat pada diri seorang ketika ingin mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya orang yang ditanya terlebih dahulu itu akan lebih fokus di dalam menerima pelajaran. Dan inilah yang ditempuh oleh penulis Hafizahullahu Ta'ala. Maka insyaallah Ta'ala di kesempatan perdana ini kita akan membaca muqaddimah dari beliau ya Hafizahullahu Ta'ala. Kata beliau di muqaddimah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb alam semesta. Salawat dan salam
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat atau keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya. Jadi beliau memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya mencontoh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian beliau melanjutkan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Dan di sini dikatakan wa ala alihi, ini menunjukkan bahwasanya kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan setelahnya wa sahbihi ajmain. Karena kata al itu kalau disebutkan secara bersendirian, maka itu mencakup keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat beliau. Tapi kalau ya kata al disebutkan kemudian juga disebutkan sahabat, maka itu artinya al bermakna keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, amma ba'du fa hadza mukhtasarun wa tahdhibun li kitab Irsyadul Anam ila usuli wa muhimmati dinil Islam. Amma ba'd, ini adalah ya ringkasan dari kitab Irsyadul Anam. Irsyadul Anam artinya petunjuk atau bimbingan kepada umat, kepada manusia, ila usuli, kepada pokok-pokok, wa muhimmat, dan perkara-perkara yang penting ya di dalam agama Islam. Nah, ini judul kitab beliau hafizahullahu ta'ala, Irsyadul Anam ila usuli wa muhimmati dinil Islam. Ya, petunjuk atau bimbingan kepada umat untuk sampai kepada pokok-pokok dan perkara-perkara penting yang ada di dalam agama Islam. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, fi bayani ahammil muhimmat minal aqidatis sahihah wal ibadah fi dhaw'il kitabi was sunnah wa ma sattarahu ulama'ul ummah. Kata beliau, ya, kitab ini berisi perkara-perkara penting terkait dengan akidah yang benar dan ibadah. Nah, itulah tadi kita sudah sebutkan cakupannya. Di awal pembahasan itu disebutkan masalah akidah dan tauhid. Dan ini yang paling pokok. Kemudian selanjutnya dibahas tentang wudu. Kemudian ya salat, kemudian zakat, puasa, dan diakhiri dengan ibadah haji. Yang mana ini semua adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Kata beliau, ya, ini adalah penjelasan penting dari perkara akidah yang sahihah dan ibadah fi dhaw'il kitabi was sunnah, yang berada di bawah naungan atau cahaya Al-Quran dan sunnah, wa ma sattarahu ulama'ul ummah, dan apa yang ditulis oleh para ulama. Wa qad ja'altuhu bi tariqatis su'ali wal jawab liyakuna aqraba ilal fahmi wa idrakis sawab. Kemudian beliau menyebutkan metodenya. Ya, kata beliau, saya jadikan ya metodenya adalah soal jawab. Jadi beliau datangkan pertanyaan, setelah itu dijawab. Untuk apa? Ya, kata beliau, liyakuna aqraba ilal fahm, supaya lebih mudah untuk difahami, wa idrakis sawab, dan ya lebih mendekati kepada kebenaran. Wallahu ta'ala as'alu ayyanfa'a bihi man katabahu aw qara'ahu aw hafizahu aw syarahahu wa ayyaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Kemudian beliau menutup dengan doa di muqaddimah ini. Kata beliau, wallaha ta'ala as'alu. Ya, didahulukan kata Allah ini sebagai bentuk ya pembatasan. Artinya as'alullah ta'ala. Ya, hanya kepada Allah aku memohon agar ini bermanfaat bagi orang yang menulisnya. Demikian juga orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya, dan orang yang mensyarahnya. Ya, jadi kitab ini sangat cocok ya, dan sangat direkomendasikan untuk dibaca, ya, dihafalkan, kemudian disyarah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amalan yang ikhlas
mengharapkan wajahnya yang mulia dan menjadikannya sebagai keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Nah, ini pendahuluan yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala. Pemirsa TV An-Nasiha dan juga pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Sebelum kita memasuki poin yang pertama, yaitu al-aqidatus sahihah, kita mungkin sedikit akan memberikan pendahuluan juga kenapa akidah atau tauhid itu selalu didahulukan. Kenapa itu merupakan perkara yang pokok untuk dibahas sebelum masuk pada pembahasan-pembahasan yang lain. Limadha nadrusu at-tauhid. Kenapa kita mempelajari tauhid? Tentunya di sana ada beberapa sebab, ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya, yang pertama, kenapa kita mempelajari tauhid? Lianna Allah khalaqana min ajlihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sangat populer bagi kita dan kita sudah menghafalkannya insyaallah taala di surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun, kata para ulama tafsir, adalah liwahidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekadar beribadah. Karena orang-orang musyrik juga itu beribadah. Mereka juga ada yang salat, mereka juga ada yang bersedekah, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pokok di dalam kehidupan kita itu adalah tauhid. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, berdoa, bernazar dan selainnya. Maka ini sebab yang pertama kenapa kita mempelajari tauhid, lianna Allah khalaqana min ajlihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia yaitu untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita mempelajari tauhid, mengkaji tauhid? Karena dia adalah sababun litakfiris sayyi'at. Karena tauhid ini merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Tauhid itu merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Di dalam hadits qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, "Wahai anak Adam, seandainya engkau berjumpa denganku, engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku, kau berjumpa denganku," maksudnya meninggal, dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tidak melakukan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La ataituka biqurabiha maghfirah." Maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula dari ampunan. Maka ini menunjukkan bahwasanya siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan
selain dari kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab yang kedua, kenapa kita mempelajari dan selalu mengkaji tauhid. Dan itu yang diutamakan, itu yang diprioritaskan oleh para ulama kita. Nah, itu kita melihat bagaimana para ulama ya selesai satu kitab pembahasan tauhid, ya mereka buka lagi kitab yang lainnya, juga masih masalah yang terkait dengan tauhid. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa kita mempelajari tauhid? Ya, karena la yadkhulul jannata illa muwahhid. Tidak akan masuk surga kecuali hanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrik, ya, orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak ya beribadah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah." Siapa yang berjumpa dengan Allah, maksudnya siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain atau lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya mamata la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan masuk surga. Maka ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW menjamin bahwasanya siapa yang meninggal dalam keadaan ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, doanya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya hanya kepada Allah, rasa takutnya ya dan ibadah-ibadah yang lain dia murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pasti dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, dari sebab kenapa kita mempelajari tauhid dan kenapa itu yang didahulukan, ya, karena ya tauhid itu adalah sababun lituma'ninah. Sebab untuk mendatangkan atau mendapatkan ketenangan, ya, untuk mendapatkan ketenangan. Siapa yang ingin kehidupannya di dunia ini tenang, ya, demikian juga nanti ketika dia dimasukkan ke dalam kuburan, dia meninggal, dikuburkan, dia ingin mendapatkan ketenangan di dalam kuburan, ketenangan ketika dibangkitkan di hari kiamat, ya, ketenangan ya ketika dia dimasukkan atau dihisab, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am ayat yang ke-82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yang terjemahan maknanya alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, ini umum siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan, ya. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan. Karena kata az-zulm di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka ini akan mendapatkan keamanan
keamanan di dunia, keamanan di alam kubur, keamanan di negeri akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kezaliman yang disebutkan di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Karena ketika ayat ini turun, maka sahabat-sahabat Nabi SAW datang kepada beliau SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kita ini yang tidak pernah menzalimi dirinya?" Maka Nabi SAW bersabda bahwasanya bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Ya. Alam tasma'u qawla 'abdi salih. Tidakkah engkau mendengarkan ucapan hamba yang saleh, yaitu Luqman, ketika dia memberi nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dosa atau kezaliman yang paling besar. Kenapa dianggap sebagai kezaliman? Kenapa kesyirikan itu termasuk kezaliman? Karena kezaliman itu, kata para ulama, adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu tempatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang musyrik, dia menempatkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih kepada selain Allah. Dia bernadar kepada selain Allah. Dia berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan selainnya dari ibadahnya. Kalau toh ada sebagian ibadah yang diarahkan kepada Allah, tapi ibadah-ibadah yang lainnya dipalingkan kepada selain Allah, dan itulah hakikat kesyirikan. Ya. Dan kezaliman apalagi yang lebih besar daripada memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya di dunia, demikian juga kehidupannya di alam kubur, di alam barzakh, demikian juga kehidupannya nanti di negeri akhirat, maka kuncinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah murni semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya, walaupun banyak sebab kenapa kita mempelajari tauhid, banyak alasan, ya, yang disebutkan oleh para ulama kita kenapa kita mempelajari tauhid, ya. Yang kita sebutkan di sini karena ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat, ya, pokok, dan ini didambakan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, didambakan oleh setiap muslim dan muslimah. Apa itu? Ya, bahwasanya tauhid itu merupakan sababun li syafa'atin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia merupakan sebab untuk meraih syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah pasti menginginkan, pasti mendambakan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan ternyata salah satu sebab, bahkan ini sebab yang paling pokok, ya, ini sebab yang paling utama untuk meraih syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentauhidkan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Siapakah manusia yang paling berbahagia nanti pada hari kiamat untuk meraih syafaatmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berbahagia
dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, betul-betul murni, ikhlas dari dalam hatinya. Ya, inilah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Karena itu siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW, ya, di antara kuncinya, bahkan ini adalah kunci yang paling pokok, adalah ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajari ya makna-maknanya. Pelajari rukun-rukunnya. Pelajari syarat-syaratnya. Pelajari syarat-syaratnya, maka pasti seorang itu akan mendapatkan kebahagiaan dengan meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ya pemirsa dan pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah, ya, beberapa sebab kenapa kita ya mempelajari tauhid dan kenapa para ulama itu selalu mendahulukan. Termasuk juga di dalam kitab ini didahulukan pembahasan akidah, pembahasan tauhid, ya, karena itu tadi beberapa sebabnya. Dan tentunya ada sebab-sebab yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengkaji dan mempelajari kitab yang sangat ya bagus ini. Kitabnya sangat ringkas tapi maknanya luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah maka itu tentunya kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.